Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada tutorial sesi video terkait penggunaan aplikasi Articulate Storyline. Pada sesi kali ini kita akan membuat desain aplikasi multimedia. Nah, pada tampilan saat ini adalah baru membuat satu scan, dan tentunya sebelum kita membuat sebuah aplikasi atau kita membangun aplikasi multimedia, maka kita harus memiliki alur atau kerangka desain dalam multimedia. Nah, oleh itu mari perhatikan kerangka media sederhana yang akan dibuat untuk merancang multimedia pembelajaran interaktif. Ya, baik. Ini adalah salah satu alur atau kerangka desain ketika kita membuat aplikasi multimedia dengan Storyline. Jadi perhatikan di sini, ini adalah salah satu kerangka desain yang masih sederhana, nanti bisa dapat dikembangkan. Misalnya ini kita bagi menjadi 3 scan. Jadi ada bukan 3 ya, ada 6 scan. Jadi scan pertama itu ada cover, scan kedua itu ada home, kemudian scan ketiga pendahuluan, scan keempat materi, scan 5 evaluasi, scan 6 adalah informasi. Jadi untuk bagian yang ketiga ini scan-nya bisa bertambah. Ini adalah masih dalam bentuk standar saja. Nah, kalau kita cermati pada kerangka ini, jadi pada scan pendahuluan itu nanti memuat beberapa slide. Jadi ada slide pengantar, ada slide CP atau capaian pembelajaran, jadi ada slide TP atau tujuan pembelajaran. Nanti pada scan materi ada slide terkait materi 1, materi 2, materi 3 sampai materi KN. Nah, kemudian pada scan evaluasi nanti di dalamnya ada slide terkait soal evaluasi. Jadi nanti ada soal 1, soal 2 dan sampai soal KN. Nah, pada scan informasi ada di dalamnya itu memuat 2 slide, biasanya itu adalah about me dan kemudian petunjuk atau petunjuk penggunaan. About me ini terkait identitas dari si pembuat aplikasi. Nah, ini mungkin alur atau desain yang sederhana atau kerangka desain ketika kita merancang sebuah aplikasi multimedia. Baik, kita masuk kepada tampilan di Articulate Storyline untuk kita membuat aplikasinya. Nah, tadi kita sudah memiliki kerangka desain untuk pembuatan multimedia. Jadi kita coba realisasikan dulu. Jadi kita akan membuat scan-nya dulu ya. Jadi ini kita pada tampilan ini ada scan pertama, ini kita rename dulu. Ini kita kasih nama scan cover ya, cover. Setelah itu kita duplikat ya, kita ubah ini scan-nya atau kita rename namanya dengan main home ya, sesuai dengan kerangka desain tadi. Setelah itu kita buat lagi duplikat. Ini kita duplikat dulu banyak-banyak ya, kita duplikat lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kerangka desain tadi ya. Ini kita ubah lagi namanya ya, dengan pendahuluan. Kemudian ini kita ubah namanya dengan materi ya. Yang ini kita ubah namanya evaluasi. Berikutnya kita duplikat, kita harus tambah lagi satu, ini bagian
kita kembali ke bagian cover. Jadi cover ini kita masuk ya sesuai dengan kerangka tadi. Jadi di cover ini kita hanya memberikan cover depan atau identitas. Jadi kita klik cover ini. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita buat covernya dulu. Jadi cover terkait identitas multimedia ini. Jadi pertama-tama kita upload dulu backgroundnya ya. Di bagian desain di sini ada background style, ini ada format background, kita pilih picture, kemudian ini ada insert from file. Jadi ini kita file, kita cari filenya, kita ambil filenya, kemudian kita cari di komputer kita ya filenya, misalnya ini saya dapat ya. Oke, apakah ini kita mau upload dengan ini atau tidak, nanti kita mana baiknya saja sesuai dengan bagusnya. Ini kita close karena bagian cover ya. Oke, jadi kita slide ini kita ubah namanya di sini slide dengan cover seperti ini supaya teratur. Cover ini kita buat identitas ya. Kita bisa menggunakan menu insert untuk membuat sebuah tulisan. Ini text box kita buat seperti ini ya. Baru kita ketikkan multimedia ya. Ini kita atur pengaturannya ya di tengah. Ini kita bisa juga buat semacam feel ya. Ini sama dengan pengaturan yang ada pada PowerPoint ya, jadi mirip. Ini kita hanya untuk memperjelas warnanya mana yang sesuai. Oke, kita misalkan saja kita pakai yang ini ya, misalkan kemudian kita beri identitas lain lagi ya. Ya, pada juga ini kita bisa mengatur jenis hurufnya. Kita bisa memilih bawaan dari aplikasi mau tulisan bagaimana, kemudian juga ada fontnya kita bisa atur di sini ya. Ini misalnya kita ambil yang proporsional misalnya ini ya. Ini semacam contoh saja. Nanti kita buat identitas lagi. Ini misalnya ini di bawah. Jadi kita atur duplikat saja ini. Duplikat atau kita klik Ctrl D juga bisa, misalnya seperti ini ya. Mungkin ini kita coba buat keterangan di sini, misalnya matematika, misalnya mata pelajarannya mata pelajaran matematika kelas kalau kita mau ingin ubah warnanya sama ya, ukuran hurufnya, warnanya, dan pada save file ini kita tinggal pencet. Ini hanya untuk semacam identitas saja Bapak Ibu. Kalau kita mau insertkan gambar, kita cari gambar misalnya dari file, kita klik. Tentu aset gambar kita sudah siapkan memang mana yang dipilih ya. Jadi kita tinggal masukkan misalnya ya. Untuk membuat ini semakin baik kita bisa atur posisi-posisinya supaya lebih enak dilihat, misalnya seperti itu. Oke, mungkin ini hanya identitas
posisi ini nanti cari posisi yang enak untuk dilihat. Ini semacam contoh sederhana saja ya. Oke. Ya, ini kita anggap tampilannya seperti ini, tampilan cover ya. Nanti bisa disesuaikan dengan keperluan mana yang tampilan lebih baik. Misalnya ini screen cover ini kita arahkan ke menu home, sehingga kita perlu buat dulu buttonnya. Jadi ada insert, kemudian ada button, ini kita pilih buttonnya ya, seperti ini ya, kita buat. Setelah itu kita ubah warnanya. Di sini ada icon color button ya, atau kita pilih juga sebelah sini juga bisa kita memilih icon color buttonnya seperti ini ya. Setelah itu kita cari di sebelah sini adalah tombol home, biasa ya, gambar rumah atau beranda yang mendekati ke home. Ini kita klik ya. Mungkin karena dia putih, kita coba cari yang hitam seperti ini ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk agar ini bisa link ke home, maka ini kita atur trinjernya ya. Kita klik trinjer, ini kita pilih actionnya, jam kemana. Kalau jam ke scan ya, scan apa namanya di sini, kita jadikan ke scan home. When ya, mungkin kita bisa memilih user klik ya, kliknya itu adalah pada sini ya, namanya button 1. Setelah itu kita oke. Nah, ini cara untuk kita membuat cover. Jadi covernya nanti disesuaikan. Nah, seperti itu untuk kita membuat, tapi jangan lupa kita harus juga terakhir mengatur playernya. Jadi player ini untuk kita atur semua. Ini kita hapus semua centangan ya, seperti ini ya, detailnya, sehingga volume ini kita volume juga nggak apa-apa, ini akses kontrol ini hilang semua. Ini kita hilangkan. Nah, ini betul-betul kita buat tombol navigasi agar lebih interaktif. Misalnya ini kita oke. Nah, itu cara kita membuat cover. Nanti kita tinggal arahkan linknya ke pada bagian menu home. Sekira ini untuk sesi video terkait membuat cover. Nah, selamat untuk melihat sesi video lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum.